Pustaka Rumah Baru. Hari ini kami sedang melakukan pindahan ke rumah mewah ini. Dan kalian tahu apa yang istimewa? Harganya. Harganya berada di bawah pasar. Keluargaku memutuskan untuk pindah rumah karena papa baru saja dipindah tugaskan ke cabang kantor yang baru. Ini aku, Aira. Papaku, Johan. Dan mamaku, Anna. Meskipun saat memasuki rumah, aroma lembab dan usang segera menyapa, namun apa salahnya? Ini kan memang rumah yang sudah lama tidak ditinggali. Kami bersemangat sekali menata kardus-kardus yang sudah terlebih dahulu dikirim oleh jasa angkut barang ke rumah ini. Rumah baru, sekolah baru, aku akan memulai babak baru dalam hidupku. Teriakku bahagia sambil meregangkan tangan. Semangat semuanya! Papa juga tak kalah bahagia. Kita fokus menata barang dulu ya. Akhir pekan, baru kita akan memperbaiki kerusakan yang ada. Siap, Ayah, Kapten. Kami mulai sibuk menata barang di lantai 1. Ini di sana, itu di situ, dan banyak hal. Akhirnya jam 12 tepat kami kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat. Tak punya banyak waktu, kami memutuskan order pizza. Selesai istirahat, kami lanjut berbenah. Aku akan memeriksa kamarku. Aku pun berlari menaiki tangga menuju lantai 2. Kamarku sungguh luas sekali. Ada jendela besar yang menghadap ke taman belakang, kamar mandi dalam ruangan, dan tempat bersantai. Meski sedikit berdebu, kamar itu terasa nyaman. Malam pertamaku berjalan dengan suasana yang tenang dan gembira. Esoknya, aku bangun jam 9 pagi. Benar-benar tidur yang berkualitas. Selamat pagi dunia. Tidurnya nyenyak sekali, Tuan Putri. Papa menerobos masuk sambil memberitahu bahwa esok merupakan hari pertamaku masuk sekolah. Hari Minggu tiba. Kami semua mulai membersihkan setiap sudut ruangan. Aku menyapu setiap ruangan, Mama menyapu halaman, Papa membersihkan loteng. Ada kotak besar yang tersimpan rapi di loteng itu. Anna, apakah kamu menaruh kardus barang kita di loteng? Apa? Oh, tidak. Aku belum ke sana sama sekali. Papa pun mulai membuka kotak itu dan menemukan sebuah foto tua yang tampaknya milik penghuni sebelumnya. Papa mulai memeriksa foto tersebut dan menemukan bahwa itu adalah potret keluarga yang pernah tinggal di rumah tersebut. Keluarga itu tampak bahagia, tetapi ada sesuatu yang aneh dengan ekspresi wajah mereka. Menarik. Mungkin ini bisa memberi kita sedikit gambaran sejarah tentang rumah ini. Setelah penemuan itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Mama merasa ada yang tidak beres. Saat kami sedang menonton film di ruang tengah, Mama mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Dia melihat ke arah Papa, berharap dia juga mendengar suara tersebut. Johan, apakah kamu mendengar itu? Mendengar apa? Sebelum Mama bisa menjawab, suara langkah kaki itu terhenti. Mama mencoba mengabaikannya dan melanjutkan malam mereka. Jam 10 malam, ketika kami semua sudah tertidur, Mama baru saja selesai mencuci piring dan menaruh benda tersebut dalam lemari. Jam 1 tengah malam, Mama merasa ingin ke kamar mandi. Astaga, siapa yang tidak mematikan keran air setelah memakainya? Sebentar. Bukankah aku yang terakhir menggunakan wastafel? Esok paginya, saat kita sarapan bersama, ada yang bangun tadi malam, menghidupkan wastafel. Aku dan Papa menggeleng tidak mengerti. Kemudian, pagi selanjutnya, kami menemukan benda-benda berantakan memenuhi seisi dapur. Sayang, apa yang terjadi di sini? Papa berteriak kaget melihat pemandangan itu. Apa yang terjadi apa? Mama bertanya bingung sambil menghampiri Papa di dapur. Astaga, apa yang terjadi? Mama ikut kaget bingung melihat pemandangan dapur. Apa yang terjadi pada hari itu? Tidak ada yang tahu.
Papa dan Mama sama-sama merasa ada sesuatu yang aneh di rumah ini. Namun, mereka tak saling mengutarakan isi hatinya. Setelah kejadian itu, malam-malam, Papa memutuskan menaruh kamera di dapur, tempat keanehan sering terjadi. Keesokan harinya, di kantor, Papa iseng mengecek hasil rekaman videonya. Dan barang di dapur bergerak sendiri. Sendok, piring, semuanya berpindah tempat. Tak ingin menakuti keluarganya, Papa tidak menceritakan video itu kepada siapapun. Malamnya, aku bermimpi buruk, dan itu terasa sangat nyata. Wanita tua dalam mimpiku ini mencoba berbicara, tetapi suaranya tidak pernah jelas. Aku terbangun dan bergegas mengambil air minum di dapur untuk menenangkan diri. Wanita tua yang berada di mimpiku berdiri tepat di ujung dapur. Aku berteriak sekuat tenaga dan membangunkan orang tuaku. "Aira, ada apa sayang?" Wajah Mama dan Papa cemas melihat raut wajahku. "Itu wanita tua yang ada di mimpiku." Mereka menoleh ke tempat yang aku tunjuk. "Tak ada apa-apa sayang, bukalah matamu." Dengan takut-takut, aku membuka mata. Dan wanita tua itu sudah tak ada di situ. "Itu hanya mimpi buruk sayang, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ayo Mama antar kamu ke kamar." Hari berlalu, aku selalu merasa tanganku sakit dan ada goresan merah pada tanganku. Astaga, bagaimana sih aku tidurnya? Kok bisa terluka begini? Aku pikir karena pola tidurku yang tak karuan membuat lenganku tergores. Namun, semakin lama goresan itu semakin banyak dan aku mulai menceritakan ke mamaku. Mama khawatir, namun tak ada yang bisa ia perbuat. Malamnya, Mama menceritakan keadaanku pada Papa. Papa pun semakin bingung. Papa mencurigai bahwa itu bukan kesalahanku, melainkan ulah makhluk tak kasat mata. Malam selanjutnya, aku mimpi wanita tua itu lagi. "Lepaskan aku!" Kini ku dengar dengan jelas wanita itu berkata, "Aku bingung, aku tak memegang apapun. Bagaimana aku bisa melepaskan sesuatu yang tak bisa kupahami?" Aku hanya diam mematung. Bakar, 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 bakar. Di malam yang sama, papaku akhirnya memberi video itu kepada Mama. Mama kaget dan khawatir akan keselamatan kami semua. Esok paginya, Mama membangunkanku untuk berangkat sekolah. "Aira, Aira, Aira." Namun, aku tak kunjung bangun. Dengan panik, Mama memberhentikan Papa yang hendak berangkat kerja. "Papa, Aira." "Aira, kenapa?" Mama tak bisa menjawab, namun menuntun Papa memasuki kamarku. Melihat keadaanku yang tak kunjung bangun, Papa dan Mama membawaku ke rumah sakit. Dokter mengatakan aku sedang di fase tidur REM. Namun, dokter memahami ada keanehan dalam tubuhku. Dan dokter mencoba mengambil sampel darahku untuk dicek. 1 minggu berlalu. Keanehan yang terjadi di rumah tetap ada, dan aku masih belum bangun. Dengan pikiran liar, Mama mengajak Papa untuk melihat video itu lagi. Berulang kali, mereka mencoba memutar dan mulai menemukan keanehan yang terjadi. Alat makan itu tidak berpindah tempat secara acak, namun mereka seperti menulis sesuatu. B, A, K, A, R. Bakar. Mama dan Papa saling berpandangan. Mereka melihatku yang masih terbaring di kamar rumah sakit. Kemudian, Papa meyakinkan Mama dan bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Papa langsung naik ke gudang dan membakar foto itu di halaman belakang. Suara teriakan itu memekakkan telingaku, dan aku langsung terbangun dari tidur. Sejak saat itu, gangguan wanita tua tidak pernah terjadi lagi, dan kedamaian hidup kembali kita rasakan.